Saya penasaran, kenapa sampai waktu itu sampean bilang, saya ini produk gagal mas? Kenapa kok bisa menyatakan seperti itu? Apa sih Iya. alasannya dulu? Kalau alasan pertama itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bunga sepasang dan salam pencaksilat untuk seluruh keluarga besar pencaksilat di dunia. Kembali bersama saya, Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Purwanto Satria Naga. Kali ini saya sedang kedatangan ya adik-adik, bisa narasumber, bisa tamu dan lain sebagainya, dan ini luar biasa. Namanya Mbak? Dian Amarniatul Fitri Dari Banyuwangi, Banyuwangi. Dari unit mana? unit YIN Jember, Lian Jember ya. Kalau Iya. saya dari mana? Madura. Unitnya mana? Sama. Oh gitu, sama ngerti ya. Iya sama. Kok bisa nggak kenal saya ya? Kenal, pura-pura nggak kenal aja. Oh, pura-pura ini kita harus pura-pura ya? Iya, pura-pura nggak kenal. Oke, iya. Oke, kali ini kita akan berbagi motivasi sebenarnya. Saya itu pernah sempat mendapatkan keluhan dari ya adik tingkat saya nih, namanya Dian. Dulu itu sempat bilang ke saya kayaknya ini produk gagal ya mas gitu. Kok saya kayaknya ini jadi produk gagal gitu. Nah itu yang akan kita ulas seperti apa kelanjutan kisahnya. Tapi sebelum itu ya kita kenalan dulu lah. Karena ada pepatah yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau saya di beda, tak kenal maka tak aruf. Ya kalau nggak kenal ya kenalan gitu ya, biar kenal ya. Kita tadi namanya Dian Amarniatul Fitri ya. Iya. Dari unit YIN Jember. Dian Jember, Banyuwangi. Banyuwangi. Mana mbak? Genteng. Berarti kalau pulang lewat Genteng ya, nggak lewat? Lewat pintu tetap mas. Masya Allah. Tapi tadi katanya lewat Genteng. Iya, kota Genteng. Oh, kota Genteng. Iya. Gabung jadi mahasiswa YN Jember itu tahun berapa? 2017. 2017. Awalnya itu di PD ini awalnya bisa tertarik seperti apa sih? Sebenarnya sempat saya tanyakan Iya, dulu ya. iya, pernah. Jadi ulang aja lah. Kalau Iya. yang penasaran ya lihat video ini. Ding 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 ding. Nah, cerita lagi. Dulu itu sebenarnya ikut teman awalnya. Ada teman satu kos, sama-sama dari kota Banyuwangi juga. Itu satu SMA. Dia ceritanya ingin ikut bela diri, tapi yang berseragam putih. Yang gitu. berseragam Seragam putih. Bela Di diri apa pencak silat? Bela diri tepatnya Bela kalau diri. dulu. Soalnya Kalau kan belum tahu kan kalau ini pencak silat atau gimana. Intinya dia itu pengen ikut rembukan sama saya tepatnya. Ayo coba ikut yang warna putih gitu. Terus kita seleksi dulu gitu, kita lihat-lihat gitu, review ke tiap tempatnya, lihat ke aula dulu. Ini putih taekwondo, terus lihat ke tarung derajat tuh di depannya pasca sarjana lama ya. itu ternyata tarung derajat. Terus ada satu lagi itu dikasih tahu sama teman saya, oh ada di samping gerbang gitu, gerbang keluar itu depan rektorat itu ada perisai diri. Terus saya tanya, itu ada Mbak Uswah dulu, itu sama-sama Uswah. orang Banyuwangi, terus satu komunitas sama saya. Di komunitas apa itu? Komunitas Bidik Misi Banyuwangi, PBC. PBC, Nah, Prestasi itu. Banyuwangi Cerdas. Iya, itu. Terus tanya-tanya, terus diarahkan. Terus kemudian saya memutuskan sama teman saya, oke, kita berdua ikut latihan berdua, ikut ini, kita coba gitu. Kita coba dan alhamdulillah sampai sekarang cocok. Berarti awalnya coba-coba sebenarnya ya. Sebenarnya coba-coba awalnya. Walaupun melalui proses lihat sana, lihat sini, lihat sana, tapi awalnya pengen nyoba sampai Pengen, akhirnya iya. sekarang Cocok alhamdulillah. cocok ya. Jadi itu kira-kira tahun berapa itu? Itu 2017, kalau nggak salah itu bulan Agustus, seminggu setelah saya opak itu. Oh dulu namanya masih opak, Opak ya? dulu masih. Orientasi pengenalan akademik. Iya. Prodi apa semen sih? Saya prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hukum ekonomi. Iya, Fakultas Syariah. Berarti satu fakultas. Iya, satu fakultas lah fakultas sama emasnya. Satu syariah, satu keluarga. Oh satu syariah satu keluarga ya. Kok ngomong yang di belakang ini, tidak apa-apa lah. Teman saya itu. Tim huru hara. Kameramen. Gini, setelah masuk di PD, ada proses penggemblengan. Biasanya kalau di perisai diri YN Jember itu ditanyakan, arah spesifikasi pengembangan itu kemana? Apa ke bela diri murni, ke fight-nya, prestasi fight, atau prestasi di seni? Nah, kalau sampean sendiri awalnya dulu menyatakan tuh seperti apa?
Kalau saya dulu awalnya minatnya di fighter. Di fighter Iya, awalnya. di fighter. Tapi terus sama pelatih itu diarahkan ke seni. Ada dari pelatih juga, terutama Mas Edi ini sendiri juga ngarahkan ke seni. Kok Mungkin jadi tersangkal gitu? gitu. Dulu minatnya saya gitu, tapi nggak tahu sih ke depannya karena saya kan sebelumnya juga belum pernah ikut bela diri, jadi belum tahu dalam-dalamnya kayak gimana gitu. Saya penasaran, kenapa sampai waktu itu sampean bilang saya ini produk gagal, Mas? Kenapa kok bisa menyatakan seperti itu? Apa sih alasannya dulu? Kalau alasan pertama itu karena dulu ke fight terus nggak jadi Nggak gitu. jadi. Artinya nggak sampai, bahkan nggak sampai ikut lomba fight ya? Iya, nggak Nggak sampai lah. ikut lomba fight, kemudian gagal. Iya, gitu. pindah ke seni kan. Terus Seni. di seni Seni, apa ada, itu? Iya, di Bergu. Pertama Bergu di Putri. Regu. Ya, Regu Putri Regu itu Putri. sama dua teman saya, sama dari Banyuwangi juga, namanya Elo sama Eli itu. Terus kita sampai hafal jurus 5 dulu. Jurus 5 ya? Ya, jurus 5 dulu itu terus apa namanya? Terus kita pindah haluan lagi. Karena artinya ada nggak sampai kebentuk. Iya, nggak sampai kebentuk. Nggak sampai jadi tim yang hafal sampai 100 Iya. gerak, kemudian ikut lomba. Di Regu juga Iya. gagal, artinya di Iya. fight gagal, di Regu Gagal. gagal. Terus kemudian terus karena di bulan Desember tahun 2018 kalau nggak salah itu 2017 sampai 2018 itu ada lomba di UNESA itu UNESA. ya itu tingkat Ya, perguruan 17 tinggi ya, IPSI 2017. itu ada yang tanding itu cuma di seni tunggal sama ganda. Kemudian sama pelatih saya disarankan untuk mau nggak ke ganda gitu pindah. Siapa Kalau yang saya nggak nanya? apa-apa gitu, ya masnya sendiri. Sama ada pelatih saya satu lagi itu Mbak Fitria gitu. Yang termasuk menjadi pasangannya sampean di ganda itu tadi. Iya. Kalau dulu belum ke situ mas, dulu Belum ke masih situ. sama Elo. Oh iya, Nah, iya baru ingat. Dulu buat pasangan ganda sama Elo dulu Iya, sama awalnya. Elo. Sama Elo. Terus ceritakan yang itu. Nah itu kemudian itu kan sekitar latihannya itu sekitar 1,5 bulan sebelum lomba. 1,5 bulan Iya, sebelum itu lomba. 0% saya belum pernah terjun ke seni ganda. Dari awal dah belum pernah. Ya, ya. Kemudian 1,5 bulan kita latihan full, udah hafal, udah bentuk sama Elo. Ternyata kita nggak punya dana. Dari kampus kita nggak dapat uang lah ya istilahnya, karena mungkin itu memang udah akhir bulan jadi udah tutup keuangan buku, atau tutup tutup kas, buku gitu. Jadi kita dari kas sendiri juga kurang gitu. Jadi kita urung niat untuk berangkat gitu. Jadi kita gagal lagi. berangkat. Niat terhalang karena modal ya. Iya. Terus Setelah itu kemudian kita tetap latihan setelah gagal kita tetap latihan sama Elo. Kemudian ya gagal lagi kita diterpa gagal lagi karena si Elo itu teman saya cedera. iya cedera sakit waktu Iya. itu ya sakit. Akhirnya dari keputusan dokter itu menyarankan untuk tidak lagi beraktivitas olahraga gitu. Artinya kalau maupun olahraga ya aktivitas yang ringan-ringan saja gitu. Artinya kalau untuk jadi atlet pada waktu itu memang sudah pupus harapan gitu. Nah, mungkin di situ puncaknya sampean yang merasa jadi produk gagal ya. Iya, karena sudah berulang kali. Dari fight awalnya, Iya. terus kemudian ke regu gagal, Iya. ke ganda gagal. Dulu sempat waktu masih Sama ada Elo. Mas Holid itu pernah ke tunggal itu tunggal. sampai golo. Sampai golo. Sampai juga? golo, Nggak sudah. jadi juga ya? Nggak jadi juga. Nggak jadi juga. Aduh, kasihan. Terus setelah perjalanan merasa gagal, merasa jadi produk gagal, apa sih sebenarnya menjadi motivasi? Ini terlalu lancar. Motivasi untuk kamu tetap kemudian berlatih dan terus mengejar cita-citamu. Kalau motivasi awal itu ngelihat senior sih sebenarnya gitu. Soalnya saya sering nginep di kosannya senior saya, tepatnya pelatih saya juga, itu Mbak Fitria itu di jendela kamarnya itu banyak piala. Malah gitu. dari situ akhirnya. Iya, banyak piala gitu. Terus saya sering tanya-tanya, kok banyak Mbak gitu. Latihan. Iya, latihan. Gitu. Jadi latihannya dia itu seminggu itu 6 kali. Jadi seminggu itu full. Dia cuma libur satu kali toh selama seminggu. Di itu. hari? Di hari Minggu itu. Dari minggu. Di hari Minggu. Artinya ada sosok yang menginspirasi sampean Iya, untuk ada. terus berlatih seperti itu kan ya. Selain itu juga ada teman-teman gitu. Saya sempat juga bilang ke teman dekat saya gitu. Kalau misalkan
saya toh sudah nyemplung di dunia persilatan ini, di perisai diri, kalau enggak diteruskan kan eman. Karena waktu saya yang udah terbuang ini kan Ya. bakal nggak berguna kalau misalkan saya nggak teruskan gitu. Terus teman saya bilang nggak apa-apa, terusin aja. Jadi salah satu motivasi juga itu teman saya yang meskipun dia nggak kenal silat sama sekali, tapi dia tetap dukung saya gitu. Siapa itu? Itu Rosi, teman satu kamar saya, anak Banyuwangi juga. Dukung ya? Iya. Siap. Itu memang banyak. Pertama ada motivator, yang kedua juga ada inspirator. Iya, dari teman sendiri. Dari teman sendiri. Itu kan masa puncaknya sebenarnya, masa galau-galaunya lah sampean itu. Udah beberapa kali mencoba cabang-cabang atau nomor-nomor yang ada dari fight, kemudian lanjut ke regu, dari regu ke tunggal, ke ganda sama elo, akhirnya juga gagal karena teknis-teknis itu tadi yang memang kuasa kita sudah nggak bisa gitu. Karena memang kalau sakit ya siapa yang mau sakit? Iya, benar Kayak sekali. gitu. Nah terus kelanjutan ceritanya seperti apa? Kemudian pas setelahnya Elok cedera itu sempat agak berhenti sebentar latihannya itu sekitar 1 bulan saya. Berhenti latihan atlet atau berhenti latihan total? Berhenti latihan total tepatnya. Saya tuh kayak ada satu masa buat berpikir menenangkan diri gitu. Karena memang sudah melewati perjalanan panjang kegagalan gitu. Itu terus berhenti 1 bulan, kemudian saya ketemu sama Mas Mahmud itu, senior saya juga. Orang mana Mahmud itu? Jember Orang Jember juga. Kuliah di IAIN juga? Iya. Ikut perisai di IAIN Iya, juga? alhamdulillah Siapa juga. itu ya kok saya nggak kenal? Apa yang di Adik tingkatnya apa Mas yang Edi. di YouTube saya itu dulu yang namanya ngaku Randy itu tah? Oh iya mungkin. Iya. Nah itu dulu ada senior saya juga Mas Mahmud sama Mbak An itu. Dulu Mbak An itu ketua perisai Ketua PD. diri tahun 2016. Ya 2016 itu. Iya. Jadi dulu waktu saya masih jadi anggota ketuanya Mbak An, terus sering-sering lah tanya-tanya ke Mbak An sama Mas Mahmud gitu. Sering ngeluh juga gitu. Terus dia tetap dikasih motivasi gitu. Emang nggak dipungkiri kalau misalkan Teman-teman luar biasa ya. Iya, teman-teman terutama saya juga yang ikutnya itu baru di dunia perkuliahan ya, baru di bangku kuliah ikut silat gitu. Jadi Iya. goyah-goyah gitu wajar kalau kata saya itu. Itu selama 1 bulan itu mereka yang mensupport ya? Iya, mensupport itu 2 sudah. Akhirnya gimana kok bisa jadi yakin lagi dapat dari support dari teman-teman dua Mahmud sama Mas Aan itu? Mas Mahmud. Ya Mas Mahmud sama Mbak Aan itu Mbak tadi. Terus apa ada penguat-penguat lain? Sebenarnya ngeyakinin diri aja sih tepatnya gitu. Setelah proses panjang. Iya, setelah proses panjang terus mikir lagi 1 bulan itu saya nggak latihan sama sekali, nggak latihan teknik, nggak latihan ke ke prestasi juga enggak gitu. Jadi 1 bulan itu full saya nggak latihan sama sekali. Kemudian saya fokus gini, kalau misalkan saya toh sudah nyemplung ke persilatan ini, ke dunia percaya diri, saya mau dapat apa gitu. Karena yang organisasi selain itu saya juga sudah lepas gitu. Artinya sudah banyak yang sampean korbankan iya. untuk bisa berjuang di perisai diri Iya. gitu ya. Daripada ini sudah basah, sudah kadung basah ini ya mandi Daripada sekalian. nggak gitu. dapat apa-apa gitu. Mending nyemplung sekalian karena Nyemplung memang sudah sekalian. banyak hal-hal yang kita korbankan untuk bisa berkarya di perisai diri, berprestasi seperti itu. Nah, terus setelah itu Kemudian hampir mau masuk ke junior saya, di bawahnya saya berpikir, saya saja sebagai senior, kalau misalkan saya dipandang sama adik-adik saya juga, kalau saya berhenti, otomatis adik-adik saya juga berhenti nggak ada yang gitu. Nah, itu puncak karirnya di mana? Itu tahun 2009. Setelah sama Iya. setelah sama Elo kan gagal. Gagal. 1 bulan kemudian masa istirahat, bangkit lagi. Kemudian latihan lagi dengan siapa waktu itu? Dengan Mbak Fitria, itu senior saya. Yang tadi katanya itu sempat Iya. tidur sekamar dan sebagainya. Akhirnya jadi ini ya, jadi satu pasangan ya. Iya. Jadi satu pasangan, belajar, latihan lagi, bangkit lagi, terus berlatih sampai akhirnya ikut lomba Iya, ikut lomba itu di Pionir, itu lomba Pionir di tingkat PTKIN. PTKIN. Setelah proses seleksi di IAIN Iya. Jember ya. Iya. Akhirnya di Pionir mana itu? Di Universitas Islam Negeri Malang. Universitas Negeri Malang, yaitu Iya. puncaknya ya. Akhirnya sampean bisa juara Juara 1 alhamdulillah. 1 kategori ganda putri, Iya, ganda antar putri. perguruan tinggi, negeri. antar perguruan tinggi Negeri agama nasional, Islam. iya. Iya, itu dah pokoknya.
Tadi sampai di 1 bulan itu merasa gagal ambil pikiran, akhirnya memutuskan untuk tetap lanjut. Nah setelah lanjut kemudian bersama dengan Fitria latihan, akhirnya di puncak kejayaannya itu di Pionir ya, Pionir Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset antar PTKIN se-Indonesia. Akhirnya berhasil juara 1 ganda putri. Terus juga sebelum itu di UNESA juga berhasil juara 2 sama juara 3. Juara 3. Gitu. Akhirnya dari pelajaran yang dari UNESA itu juga dibawa ke Pionirnya jadi juara 1 ya. Dan terakhir itu juga kan ganda kan sudah ini ya, sudah tercapai. Akhirnya lanjut ke regu. Akhirnya regu kebentuk juga kan? Iya. Tadinya sebelum ada corona itu tahun berapa itu? 2020 ya? Sudah 2020 ya? 2019 Desember? Kalau regu itu sebenarnya dari UNESA itu, sebelum UNESA. Oh, cuman dari UNESA udah kebentuk ya? Sudah. Dulu sama Fitria, sama Vira ya? Sama Vira. Terus kemudian di kejurnas itu Diana sama Anggi, sama Iza. Sama Iza. Akhirnya sekarang sudah tidak merasa lagi menjadi produk gagal. Alhamdulillah. Akhirnya artinya apa sih yang ingin sampean sampaikan ke teman-teman yang sedang berjuang, ke adik-adik atau ke siapapun yang tengah memperjuangkan cita-citanya? Coba sampaikan. Untuk adik-adikku ya utamanya, yang utamanya baru mulai ataupun yang bawah-bawah lah intinya, angkatan di bawahku itu terus aja berlatih gitu. Kalaupun kalian capek, nggak apa-apa kalian istirahat gitu. Tapi jangan nyerah gitu. Secapek-capeknya kalian itu pasti ada hasilnya. Dan kalaupun kalian sudah terlanjur nyemplung di dunia apapun itu entah itu di organisasi apapun, dalami. Misalkan kalian di organisasi, dalami organisasinya. Seenggaknya kalian dapat dari organisasinya, dari segi organisasi. Artinya sebenarnya kita itu nggak gagal, yang ada adalah belum berhasil. Nah kalau dalam proses kita belum berhasil kemudian menyatakan diri untuk menyerah, nah disitulah sebenarnya letak kegagalan. Iya, itu. Artinya nggak ada kata gagal, yang ada adalah belum berhasil. Selama kita terus mencoba, nanti insya Allah suatu saat kita akan sampai. Yang terpenting tugas kita kan adalah usaha. Perkara hasil itu urusan yang kuasa, jadi kita harus tetap berusaha. Itu ya. Dan lumayan sekarang ya sudah ya. Sudah menjabat jadi ketua PD sebelumnya. Iya. Artinya nggak nanggung-nanggung. Artinya kalau sekali nyebur jangan nanggung-nanggung. Kita harus optimal. Memang ada sesuatu yang harus kita relakan. Memang itu sudah keniscayaan. Sudah resiko sudah. Total berapa medali sekarang? Selama Ada. UNESA berapa? UNESA ada 3. UNESA ada 3. Ya, Pionir 1. Pionir 1. Berarti sekarang ada 4. Ada 4. 3 juara Jawa Timur dan 1 juara nasional gitu ya. Oke, itu ya jadi untuk teman-teman sekalian dari Mbak Diana ini kita sudah bisa belajar. Memang segala sesuatu yang bagus itu nggak mungkin didapatkan secara mudah. Makanya terus kita harus terus tanpa harus putus asa dan jangan menyerah karena begitu menyerah disitulah letak kegagalan kita. Terima kasih, semoga ini menginspirasi dan terima kasih untuk Mbak Diana ya. Sama-sama Mas. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang dan salam pencaksilat.